Selamat malam para pejuang rupiah. Iya. Selamat Hari Buruh, walaupun kita hari ini nggak libur. Iya. Buktinya penonton masih lembur. Iya. Bukan buruh. Yang penting semua terhibur. Walaupun kita lelah bertempur, jangan lupa bersyukur. Bisa aja saya. Gimana kalau kita langsung mulai aja? Inilah Midnight Live. Oke, kita mulai dengan informasi yang pertama ya. Malam ini dari peristiwa terkini, aksi May Day yang digelar tadi pagi. Jakarta berubah jadi lautan manusia. Bukan karena konser musisi luar negeri, tapi karena May Day. May Day. Sekitar 200.000 buruh dari Jabodetabek dan sekitarnya memadati Monas. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, May Day tahun ini lebih mirip festival musik pas kampanye pemilu daripada aksi buruh. Ada Tip X, Wali Band, dan pastinya Presiden Prabowo yang hadir langsung. Kalau di Monas lebih mirip konser, aliansi buruh di depan gedung DPR beneran gelar aksi demonstrasi. Sayangnya gedungnya sepi, mungkin anggota DPR-nya lagi healing. Kali ini para buruh kompak membawa 6 tuntutan utama. Hapus outsourcing, standar upah layak, pembentukan Satgas PHK, revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya. Selanjutnya ada dorong pengesahan RUU PPRT dan mendorong segera sahkan RUU perampasan aset. Tuntutan buruh itu dijawab semua di Monas. Presiden gak cuma hadir buat say hello, Presiden bawa oleh-oleh buat buruh. Mulai dari rencana dibentuknya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, semacam badan penasehat hati yang terluka ya. Tapi versi buruh, dan isinya para tokoh buruh seluruh Indonesia. Belum cukup, Presiden juga janji bakal bikin Satgas PHK, biar nggak ada lagi buruh yang paginya absen, malamnya lembur, besoknya dipecat. Dan terkait RUU PPRT, Presiden bilang mudah-mudahan nggak lebih dari 3 bulan diberesin. Yang HTS-an minder ini. Kalah cepat eksekusinya sama RUU PPRT kalau beneran beres 3 bulan. Lalu soal penghapusan outsourcing, Pak Presiden bilang nggak secepatnya tapi segera. Katanya harus jaga iklim investasi juga. Mirip dengan cowok soft spoken yang bilang, aku sayang sama kamu, tapi aku juga butuh waktu buat fokus karir. Kamu nanya. Yang jelas dalam kesempatan itu Presiden juga bilang Indonesia itu kaya tapi banyak malingnya. Kita lihat ya, koruptor akan diburu sampai Antartika. Jangan sampai hanya antar kita. Tepuk tangannya dulu dong. Gak cuma pidato, Pak Presiden juga memberikan kejutan kepada para buruh yang datang. Kita lihat videonya berikut ini. Tuh kan, lihat sendiri kan, kapan lagi dapat bajunya Presiden? Jangan sampai dijual tuh. Dipajang aja, itu baju ada keringatnya Pak Presiden. Siapa tahu ketularan jadi presiden. Minimal jadi ketua RT, wali kota, gubernur. Lucu nggak lucu, yang penting dapat baju. Suasana di Monas jelas meriah, buruh berjoget dan bersukaria. Mungkin mereka berpikir tuntutan sudah disampaikan. Kejadian atau enggak ya urusan belakangan. Minimal joget dulu bareng konco kental.
Besoknya lembur lagi sambil ngedumel. Ats nggak nih? Uye. May Day 2025 antara konser dan demonstrasi, antara janji dan harapan. Semoga tahun depan buruh nggak cuma dapat hiburan, tapi juga keadilan. Oke, kita akan bahas berita selanjutnya ya. Bukan sinetron azab. Ini adalah kita akan membahas kisah nyata, bukan sinetron azab, bukan juga konten prank yang kebablasan. Jadi ada seorang kakek di Bantul, namanya Mbah Tupon, yang lagi diambang kehilangan tanah 1.665 meter persegi dan 2 rumahnya. Bukan karena longsor atau bencana, tapi gara-gara ulah mafia tanah yang lebih ngeri dari temen yang maksa dimasukin close friend di Instagram. Bisa aja saya. Mbah Tupon, 68 tahun, buta huruf, tapi tidak buta nurani. Tidak buta logika. Selama 32 tahun si Mbah ninggalin keringet dan air mata, tapi tiba-tiba ada orang datang so akrab bawa berkas minta tanda tangan. Katanya mau pecah sertifikat, pas udah ditanda tangan malah bikin pikiran Mbah Tupon yang pecah. Tanahnya dipindah nama, rumahnya disekolahin ke bank, dapat utang 1,5 miliar. Gara-gara diminta tanda tangan sama orang baru. Nah hati-hati tuh ya penonton ya. Kalau kenal sama orang baru, bisa jadi dia cepu atau mau nipu. Mafia tanah itu beda kayak mafia-mafia di film action. Mereka nggak bawa senjata atau gerombolan anak buah. Cukup modal sedikit berkas, jas, dan gaya bicara soft spoken tanpa ngegas. Hati-hati kalau cari pasangan, kadang-kadang yang soft spoken suka neken. Manipulatif. Janjinya fiktif. UIA, UIU, EO. Terus nasib Mbah Tupon gimana? Ada yang bisa nebak nggak penonton? Pertanyaan semudah ini kamu nggak bisa jawab, come on. Jelaslah viral dulu, baru ada yang gerak. Tagar Justice for Mbah Tupon ngegas di mana-mana. Pemerintah seperti biasa keduluan netizen yang bisa bikin CIA sungkem. Dan muncullah kata-kata pamungkas, akan kami telusuri. Padahal filenya ditaruh di arsip paling bawah, udah kayak chat mantan di WA. Paling bawah, nggak di-delete. Masih penasaran? Pejabat yang diduga terkait urus aktenya katanya mau disanksi. Catat, masih mau. Ibarat jalan sama pasangan red flag tapi masih aja bertahan. Apa sih yang ditahan? Masa hal kecil gini aja harus bohong? Sementara pihak ATR BPN Bantul bilang ada cacat administrasi. Soft spoken sekali ya. Hello. Itu sertifikat tanah bukan formulir door prize. Salah ketik, salah cetak, rumah orang hilang. Sementara itu Bupati Bantul katanya siap tampung Mbah Tupon di rumah dinas. Nah ini nah. Niatnya baik, mirip-mirip kayak niat evakuasi warga Gaza. Tapi ingat Mbah Tupon itu cari keadilan bukan cari kontrakan. Menteri ATR BPN Pak Nusron Wahid bilang kami udah serahkan ke polisi. Kita sih positif aja ya. Semoga segera ditindaklanjuti, bukan malah kayak sinyal wifi gratisan, sinyal ada tapi buffering. Jangan biarkan hukum jadi barang mewah. Karena kalau tanah bisa dicuri, rumah bisa disita, mungkin tinggal harga diri yang bisa dijual terpisah. Saya bukan hakim, bukan jaksa, bukan juga menteri. Saya hanya rakyat biasa yang takut kalau sertifikat rumah saya tiba-tiba bukan punya saya. Kita lanjut lagi ya. Oke, di negeri yang tanah orang tua bisa dirampas, jangan heran kalau standar kemiskinannya juga seenaknya. Kalau kamu merasa pengeluaranmu sehari belum nyampe Rp100.000, tenang. Itu bukan berarti kamu hemat. Itu artinya kamu miskin. Tapi itu versinya Bank Dunia ya.
Bukan versi tetangga yang tolok ukurnya sudah pakai smart TV apa masih TV tabung. Kesenjangan sosial. Dalam laporan Macro Poverty Outlook April 2025, mencrat ya. Bank Dunia bilang siapapun yang pengeluarannya di bawah 6,85 dolar sehari atau setara 113.777 rupiah, nah itu resmi masuk kategori Miss Queen International. Miss Queen. Jadi selamat untuk 60% warga Indonesia lulus sebagai warga dunia kelas miskin. Jadi kita pasrah aja kalau masih jomblo. Gue lagi gak mau nyari cewek dulu. Biar cewek nyariin gue. Ats gak nih? Put. Tapi BPS gak mau kalah. Mereka bilang standar kita beda, bray. Menurut BPS, garis kemiskinan itu Rp595.000 per orang per bulan. Atau sekitar Rp1.920 per orang per hari. Jelas itu bukan sekedar angka, tapi itu doa agar kuat hidup di Indonesia. Uye. 20.000 perak per orang per hari jadi standar minimum pengeluaran agar seseorang bisa memenuhi kebutuhan pokok paling dasar. Come on. Sarapan makan nasi plus tahu dan minum es teh udah habis tuh Rp15.000. Sisanya buat sedekah ke diri sendiri biar kuat mental. Minumnya air galon tetangga yang nggak dikunci. Bahkan di tongkrongan aja di kota besar ya, jajan 20.000 tuh cuma dapat es teh jumbo plus gorengan 5 biji. Kenyang kagak kembung. Jangan sedih kawan, itu udah standar paling dasar survival mode. Yang penting perut keisi, gizi urusan nanti. Kalau kenyang aja bisa, ngapain sehat? Bisa aja saya. Tapi ya wajar sih negara kadang kayak cowok yang PDKT kelihatannya care, ngerti, humble. Padahal bisa jadi lagi ngajarin diri sendiri cara pura-pura bahagia pakai angka. Jadi selamat buat kita semua kalau pengeluaran kalian belum nyampai Rp113.000 per hari. Bank Dunia menyarankan kalian berhak ikut antrian subsidi, bansos, dan drama kehidupan. Karena di negeri ini miskin itu bukan masalah nasib, tapi masalah siapa yang ngitung dan kalkulatornya punya siapa. Saran saya kalau pengeluaran kalian pas-pasan, jangan ganti status medsos. Tapi ganti cita-cita dari pingin kaya jadi pingin hidup. Masih lanjut ya kita ya? Lanjut! Di saat kita masih ngos-ngosan, ngatur anggaran bulanan biar sesuai standar dasar pemenuhan kebutuhan, ada orang yang ngumpulin duit buat beli kontainer. Bukan buat kirim barang, tapi buat nyimpen emas batangan dan uang miliaran yang berasal dari praktek curang di dunia hukum. Kejaksaan Agung resmi menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar sebagai tersangka TPPU, tindak pidana pencucian. Pencucian apa? Bukan cuci motor, tapi cuci duit kotor. Jumlahnya, jutaan, miliaran gak main kita. Tapi uangnya hampir 1 triliun. Penonton pernah lihat nggak duit 1 triliun? Saya juga belum. Uangnya disimpan di rumah dalam bentuk gepokan tunai. Ada emas batangan 51 kilo. Jadi kalau pas masuk rumah tuh ya, yang dirasa bukan suasana keluarga cemara, tapi keluarga cemana ini. Cemana ada emas batangan dan duit gepokan sampai 1 T. Karena ditanya soal itu, pihak keluarga cuma bilang, kami nggak tahu menahu soal uang dan emas itu. Lah ibarat saya nih ya, misalnya di rumah ada kontainer tuh ya. Masa saya bilang itu rice cooker? Gue masak nasi dulu pakai kontainer ya. Yang makin miris, kekayaan Zarof bukan cuma patut dicurigai, tapi bikin rakyat ngelus dompet kosong sampai ke bawah mimpi. Bayangin 915 miliar rupiah uang tunai, emas batangan 51 kilogram. Kalau dibeliin skincare, tembus pandang tuh kulit.
Tentu kita harus kasih apresiasi buat Kejaksaan Agung yang terus ngegas di jalur pemberantasan mafia hukum. Langkah ini penting karena jangan sampai hukum kita kayak sinetron, skenarionya diatur, endingnya tergantung donatur. Sebelumnya Zarov sudah ditetapkan sebagai tersangka pemufakatan jahat dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur. Dan di balik drama hukum itu nama Zarov ikut muncul. Udah kayak cameo di film tapi perannya penting dalam memoles jalan cerita jadi plot twist. Dari hukuman berat jadi pelukan hangat. Bisa aja saya? Iya. Saya aja bisa? Iya. Tapi kita nggak boleh berhenti di Zarov doang. Karena meski udah ditetapkan TPPU jaringannya belum terbongkar. Padahal publik curiga kasus ini nggak mungkin jalan sendirian. Maklar kasus, oknum peradilan dan penyuapnya harus ikut diseret keluar. Jangan dibiarkan berkeliaran. Biar aku aja yang berkeliaran. Berkeliaran di FYP-mu. Kalau jaringan mafia hukumnya nggak dibongkar, hukum di negeri ini cuma jadi panggung dagelan. Yang punya duit bisa bebas. Yang miskin kudu ikhlas. Lo punya duit, lo punya kuasa. Hukum gak lagi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Tapi kayak pisau dapur yang cuma dipakai buat motong mie instan, gak efektif tapi tetap dipajang biar kelihatan punya buat aksesoris. Panjang juga ya. Zarov bisa jadi pintu masuk untuk membongkar borok peradilan yang selama ini ditutup rapi. Dan rakyat gak butuh basa-basi hukum elegan. Yang kita butuh itu keadilan yang gak lagi jadi barang dagangan tapi ditegakkan.